Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Meiti Ardiana, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai pengembangan sistem manajemen risiko untuk menciptakan kualitas lingkungan kerja yang berkelanjutan. Topik ini menjadi semakin penting karena kota modern memiliki berbagai tantangan kompleks yang berdampak langsung pada kesehatan fisik, mental, dan sosial pekerja. Bagaimana karakteristik kota memengaruhi kesehatan pekerjanya? Kota saat ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus pusat konsentrasi penduduk, infrastruktur, dan kegiatan industri dan ekonomi. Diperkirakan lebih dari 55% populasi dunia tinggal di perkotaan. Dan pada tahun 2050 jumlah ini akan meningkat hingga ke 70%. Kota menawarkan banyak peluang seperti penciptaan lapangan kerja baru, akses ke layanan kesehatan, pendidikan, serta inovasi teknologi. Namun, seiring dengan perkembangan tersebut, muncul pula berbagai risiko kesehatan yang lebih kompleks. Karakteristik lingkungan kerja perkotaan seringkali melibatkan tingginya paparan polusi udara, kebisingan, kondisi kerja yang monoton, serta stres psikososial. Faktor lingkungan perkotaan yang memperparah risiko kesehatan, di mana dampak kesehatannya dipengaruhi oleh yang pertama polusi udara, dari emisi kendaraan, industri, dan pembakaran sampah yang dapat meningkatkan risiko penyakit pernafasan. Kemudian ada juga polusi suara. Kebisingan dari lalu lintas konstruksi dan aktivitas komersial dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan stres. Kemudian gaya hidup sedentary yang banyak dilakukan oleh penduduk perkotaan. Ketergantungan pada transportasi dan kurangnya aktivitas fisik memicu obesitas dan penyakit terkait gaya hidup. Kemudian ada juga dari stres lingkungan. Adanya kemacetan, kepadatan penduduk, minimnya ruang dan biaya hidup yang tinggi berdampak negatif pada kesehatan mental dan fisik. Kemudian, kerentanan dari sosial ekonomi, di mana pekerja sektor informal atau yang berpendapatan rendah sering terpapar lingkungan yang lebih tercemar, dengan akses yang lebih terbatas dari layanan kesehatan. Kita perlu mengidentifikasi bahaya dan resikonya. Penyakit akibat kerja merupakan kondisi kesehatan yang timbul atau diperparah oleh lingkungan kerja, misalnya bahan kimia, fisik, biologis, ergonomis, dan psikososial. Dampaknya sangat luas. Bagi individu, dapat menyebabkan penderitaan fisik dan mental, penurunan kualitas hidup, disabilitas, hingga kematian dini. Bagi keluarga, hilangnya pendapatan utama, rumah tangga, dan beban perawatan jangka panjang akan menimbulkan masalah ekonomi. Bagi perusahaan, produktivitasnya menurun, biaya perawatan dan kompensasinya meningkat, reputasinya menjadi turun. Bagi negara, beban ekonomi nasional dan hilangnya kerja produktif menjadi ancaman serius. Berikut adalah beberapa variabelnya dan penyakit yang berkaitan dengan karakteristik tersebut. Sekarang mari kita bahas penyakit pernafasan terkait pekerjaan. Lingkungan kerja perkotaan berdampak besar pada kesehatan pernafasan. Penyakit pernafasan akibat kerja meliputi asma akibat kerja, bronkitis kronis, dan PPOK. Pemicu utamanya yaitu paparan debu, baik debu silika maupun debu kayu, asap, gas, uap kimia di pabrik, lokasi konstruksi, dan laboratorium. Bagaimana kota memperparah? Yang pertama, polusi udara di perkotaan yang didapat dari lalu lintas dan industri di luar tempat kerja dapat memperburuk fungsi paru-paru dan respon inflamasi. Adanya efek sinergis dari tempat kerja dan lingkungan meningkatkan resiko dan keparahan penyakit. Contoh pekerja yang terdampak yaitu pengemudi, pekerja konstruksi, pekerja pabrik di area industri perkotaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu penyakit kardiovaskular terkait pekerjaan, di mana pemicunya yaitu stres kerja yang tinggi, jam kerja yang panjang, shift malam, dan kebisingan kerja, dapat menyebabkan hipertensi, penyakit jantung koroner, dan stroke. Di mana penyakit-penyakit ini
dapat diperparah oleh penyakit yang sudah ada terkait pekerjaan sebelumnya, maupun diperparah oleh stres di lingkungan, polusi udara, dan gaya hidup. Sekarang mari kita bahas gangguan pendengaran terkait pekerjaan. Gangguan pendengaran akibat kebisingan kronis atau penyakitnya yang disebut sebagai tuli akibat bising kerja atau noise-induced hearing loss paling sering dialami oleh pekerja pabrik, pekerja konstruksi, pengemudi kendaraan berat, dan pekerja bandara. Di mana paparan kebisingan tinggi baik dari mesin, alat berat, alat listrik dapat memperparah NIHL ini. Serta kebisingan dari lingkungan perkotaan dan paparan kumulatif juga merupakan salah satu faktor yang memperparah NIHL. Selanjutnya, gangguan mental terkait pekerjaan. Lingkungan kerja perkotaan menciptakan tantangan kesehatan mental yang tidak kalah penting. Penyakit terkait meliputi stres kerja kronis, depresi, kecemasan, dan burnout. Pemicunya antara lain beban kerja yang berlebihan, tuntutan tinggi, jam kerja panjang, kurangnya dukungan, dan bullying. Pekerja call center, pengemudi transportasi daring, dan profesional dengan jam kerja panjang menjadi kelompok yang paling rentan, di mana paparan stres lingkungan, kebisingan, isolasi sosial, dan tekanan hidup di perkotaan memperparah kondisi ini. Sekarang kita membahas penyakit akibat paparan kimia dan lingkungan lain yang terkait dengan pekerjaan. Baik dari penyakit kulit, gangguan saraf, kanker, di mana pemicunya yaitu adanya paparan pelarut, pestisida, logam berat, serta radiasi. Bagaimana kota bisa memperparah? Tentu saja karena kota merupakan pusat industri, sehingga bisa jadi terjadinya kontaminasi tanah atau air, serta ada paparan-paparan tambahan. Contoh pekerja yang terdampak yaitu pekerja kimia, pekerja limbah, pekerja cleaning service. Ada juga gangguan muskuloskeletal yang terkait dengan pekerjaan. Penyakit yang terkait pekerjaan adanya nyeri punggung, tendinitis, dan masalah bahu. Bagaimana kota bisa memperparah? Yang pertama, ergonomi tempat kerja yang buruk, kemudian kurangnya aktivitas fisik, baik karena ketergantungan pada transportasi atau kurangnya waktu dan fasilitas olahraga. Yang kedua, tekanan dan stres, menyebabkan tegangan otot dan masalah muskuloskeletal terutama di daerah leher, punggung, dan bahu. Yang ketiga, minimnya intervensi pencegahan di tempat kerja, seperti pelatihan postur kerja yang benar, rotasi tugas, atau penyediaan peralatan kerja yang mendukung postur alami tubuh. Contoh populasi yang mengalami resiko tinggi gangguan muskuloskeletal yang pertama yaitu pekerja kantoran, yang duduk dalam durasi lama dan menggunakan komputer sepanjang hari, serta pekerja logistik yang melakukan pengangkatan beban berat berulang atau bergerak di lingkungan kerja yang padat dan terbatas. Dampak akibat kerja. Yang pertama, dampak penyakit akibat kerja bagi pekerjanya otomatis menimbulkan penderitaan fisik dan mental, menurunkan kualitas hidup, dapat menghilangkan pendapatan dan pekerjaan, bahkan bisa menyebabkan disabilitas atau kematian dini. Bagi pengusaha, bisa menyebabkan penurunan produktivitas, peningkatan biaya karena adanya perawatan medis, kompensasi atau penggantian pekerja, serta dapat menyebabkan kerusakan reputasi bagi perusahaan tersebut. Bagi masyarakat atau negara, tentu saja menjadi beban pada sistem kesehatan. Terjadinya kerugian ekonomi makro karena penurunan produktivitas nasional, serta penurunan kesejahteraan sosial. Identifikasi dan antisipasi resiko. Dari polusi udara, kebisingan lingkungan, paparan kimia berbahaya, resiko ergonomi dan gaya hidup sedenter, stres psikososial di perkotaan, memiliki pemicu, dampak, dan antisipasinya masing-masing. Selanjutnya, bagaimana kita memanage resiko berbasis pencegahan dalam kesehatan pekerja di perkotaan. Tentu saja kita harus mampu mengidentifikasi resikonya terlebih dahulu, sehingga kita dapat menyusun strategi pencegahan yang kemudian akan diperkuat dengan pendekatan berkelanjutan. Di mana identifikasi resikonya kita harus tahu apakah resikonya itu merupakan paparan polusi udara dan bahan beracun, atau paparan kebisingan tinggi di lingkungan kerja, gaya hidup sedentary dan ergonomi buruk, atau stres akibat tuntutan kerja dan lingkungan yang padat. Di mana strategi pencegahan yang dapat dilakukan yaitu
meningkatkan ventilasi dan filtrasi udara, otomatis mengurangi paparan polutan. Kemudian penggunaan peredam suara dan desain akustik, otomatis mengurangi dampak dari kebisingan. Kemudian tempat kerja yang dibuat seergonomis mungkin dapat mencegah gangguan muskuloskeletal. Kemudian penguatannya dengan pendekatan berkelanjutan yaitu dapat berinvestasi dalam teknologi hijau dan ramah lingkungan, penyediaan akses ruang hijau dan fasilitas kebugaran, serta penguatan kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Strategi pencegahan dan mitigasi di lingkungan kota. Strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan regulator yaitu pengendalian polusi suara dan udara yang lebih ketat lagi, perencanaan kota yang mendukung kesehatan seperti ruang hijau dan transportasi publik, serta regulasi K3 yang spesifik untuk lingkungan perkotaan. Yang kedua, strategi yang dapat diterapkan oleh pengusaha yaitu penilaian resiko yang mempertimbangkan faktor lingkungan perkotaan, pengendalian teknis seperti filtrasi udara dan peredam suara, serta program kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Kemudian bagi para pekerja itu sendiri harus adanya kesadaran akan resiko dan penggunaan APD yang tepat, dan mengadopsi gaya hidup yang sehat di luar jam kerja. Kemudian dari inovasi teknologi, solusi Smart City untuk memantau kualitas udara dan kebisingan dapat diterapkan, dan teknologi untuk meningkatkan ergonomi dan keselamatan. Selanjutnya kita membahas pencegahan dan pengendalian dari strategi yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Adanya hierarki kontrol, eliminasi bahaya, menggantinya dengan yang lebih aman, memodifikasi peralatan atau proses, kontrol administratif yaitu dengan prosedur kerja yang aman dan rotasi kerja, serta alat pelindung diri atau APD. Di mana peran pemerintah di sini yaitu dengan regulasi yang kuat dalam penegakan hukum, melakukan pengawasan dan inspeksi, serta mengkampanyekan tentang kesadaran tersebut. Peran pengusaha. Pengusaha dapat berinvestasi dalam kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, menyediakan pelatihan yang memadai, serta melakukan pemantauan kesehatan para pekerja. Dan peran dari pekerja itu sendiri yang pertama tentu saja harus menerapkan praktik kerja yang aman, melaporkan bila ada bahaya, dan menggunakan APD dengan benar. Selanjutnya, sistem manajemen risiko berkelanjutan. Sistem manajemen risiko berkelanjutan mencakup pendekatan holistik dan proaktif, di mana melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja secara menyeluruh. Tidak hanya fokus pada bahaya yang ada, tapi juga mengantisipasi risiko yang baru. Kemudian, pertimbangan dampak dari jangka panjangnya, memperhatikan efek terhadap lingkungan dan masyarakat, dan mendukung keberlanjutan dalam lingkungan kerja perkantoran. Sistem manajemen risiko berkelanjutan juga harus sejalan dengan visi global, yang mengacu pada visi Safety and Health at Work, a Vision for Sustainable Prevention, dan harus adaptif terhadap dinamika perkotaan, di mana mengantisipasi risiko yang muncul akibat perkembangan industri dan perubahan lingkungan kerja di perkotaan. WHO telah membuat Urban Health Initiative, di mana Urban Health Initiative adalah upaya untuk meningkatkan hasil kesehatan masyarakat di daerah perkotaan, yang bertujuan untuk mengurangi kematian dan penyakit akibat polusi udara dan akses energi yang tidak bersih, serta membantu kota memasukkan aspek kesehatan dalam kebijakan mereka. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan memberikan data, alat, dan kapasitas kepada sektor kesehatan dan lainnya untuk menunjukkan manfaat lingkungan perkotaan yang sehat. Kemudian mendorong kerja multidisiplin antar sektor dan institusi, serta memetakan dampak kesehatan dan ekonomi dari kebijakan transportasi, tata guna lahan, energi, perumahan, dan pengelolaan limbah. Peran sektor kesehatan dari Urban Health Initiative ini yaitu dengan mengintegrasikan dampak kesehatan dalam analisis biaya dan manfaat ekonomi, serta menggunakan bukti ilmiah untuk mendukung kebijakan yang mencegah penyakit dan polusi. Lingkungan perkotaan tentu saja dapat meningkatkan atau menghambat kesehatan, sehingga kebijakan transportasi bersih, perumahan hemat energi, industri ramah lingkungan, dan pengelolaan limbah yang lebih baik sangat penting untuk menciptakan kota-kota yang sehat. Pengendalian dan mitigasi berkelanjutan. Dari sisi pengurangan polusi, dapat dilakukan sistem filtrasi udara modern serta reduksi emisi di area perkotaan padat.
Kemudian dari sisi pengendalian kebisingan dapat dilakukan redesign tata letak pabrik dan penggunaan peredam suara di area kerja bising. Kemudian terkait ergonomi proaktif dapat dilakukannya redesign tempat kerja yang lebih ergonomis dan dibukanya akses ruang hijau dan fasilitas kebugaran yang lebih lagi. Kemudian dari sisi kebijakan transportasi dan ramah lingkungan, tentu saja peningkatan transportasi publik yang efisien dan nyaman, serta peningkatan jam kerja yang lebih fleksibel sehingga dapat mengurangi kemacetan. Dari program kesehatan dan kesejahteraan, dapat dilakukan manajemen stres kerja serta edukasi gizi dan aktivitas fisik. Dari sisi edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan, dapat dilaksanakan pelatihan APD untuk polusi dan kebisingan, serta mengedukasi resiko lingkungan berbasis zona. Dari integrasi K3 dalam perencanaan kota, tentu saja dengan zonasi industri hijau dan desain kota yang pro K3. Sehingga kesimpulan yang dapat didapat, lingkungan kerja perkotaan menghadapi resiko polusi udara, kebisingan, bahan kimia, serta stres psikososial. Untuk menciptakan tempat kerja yang sehat, perlu strategi monitoring resiko, teknologi hijau, ergonomi kerja, dan program kesehatan mental yang komprehensif. Kebijakan perkotaan yang berkelanjutan dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif. Sekian dan terima kasih.